kelompok kalian. Oke, sesi waktu diskusi itu udah selesai. Nanti saya panggil kelompok satu berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5 untuk menjelaskan presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu yang mempresentasikan tentang pengertiannya jika resultan daya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya benda cenderung mempertahankan keadaan asalnya. yang kedua itu ada ciri-ciri. Yang pertama itu berlaku benda diam atau bergerak lurus beraturan. Yang kedua itu ada tidak ada perubahan kecepatan. Yang ketiga itu resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, di situ ada fungsinya. Fungsinya itu ada dua, yaitu menjelaskan dasar sifat gerak benda. Yang kedua menjadi landasan untuk memahami hukum Newton berikutnya, itu 2 dan 3. Lalu yang terakhir itu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan itu hukum Newton 1 menegaskan bahwa benda akan mempertahankan asalnya diam atau bergerak lurus beraturan. Jika ada gaya luar yang bekerja, intinya gaya dibutuhkan untuk mengubah gerak, bukan mempertahankan gerak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu gaya berat. Pengertiannya gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda karena adanya gravitasi. Gaya ini membuat semua benda tertarik ke arah bumi. Rumusnya itu W sama M kali G, yaitu W itu gaya berat dan M nya itu massa benda, dan G itu percepatan gravitasi. Contoh kehidupan sehari-harinya yaitu yang pertama ada benda jatuh ke tanah, yaitu misalnya buah mangga yang matang jatuh dari pohon. Buah itu jatuh karena gaya berat atau gravitasi menariknya ke bawah. Nah, yang kedua itu ada orang menimbang badan di timbangan. Angka yang muncul di timbangan sebenarnya adalah hasil gaya berat tubuh kita yang bekerja ke bawah akibat gravitasi bumi. Nah, lanjut itu yang ketiga itu ada air terjun. Nah, air mengalir deras dari atas ke bawah karena tertarik oleh gaya berat bumi. Misalnya, gaya berat adalah gaya yang menarik benda ke bawah dengan dasar bumi akibat gravitasi, dan besarnya bergantung pada massa benda serta percepatan gravitasi. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang hukum Newton 2. Jadi di sini ada pengertian hukum Newton 2. Hukum Newton
gaya kinetis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain-lainnya dan saling bergesekan. Terus gaya gesek statis itu Fs dikali US dikali N. Fs itu besar gaya gesek statisnya. Lama di 10 menit. Koefisien gesek statis, N itu gaya normal. Terus gaya kinetis itu ada FK penyerta dikali N. FK itu besar gaya gesek kinetis atau N. Penyertanya itu koefisien gesek kinetis atau N. N itu gaya normal. Terus ada contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama statis. Yang pertama ada ban mobil saat mulai bergerak dari posisi dia. Yang kedua kaki saat berjalan atau berlari di lantai. Yang ketiga kaki di lantai yang belum bergerak saat didorong pelan. Contoh kedua kinetis. Sport yang sedang meluncur di jalan. Buku yang digeser di atas meja. Ban mobil yang sedang berputar di jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan menjelaskan tentang hukum Newton 3. Saya ada pengertian. Hukum Newton 3 adalah hukum tentang aksi dan reaksi. Itu kayak setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Jadi di sini ada rumus hukum Newton 3 yang secara jadi rumusnya F aksi sama dengan gaya aksi, F sama dengan reaksi, kalau negatif menunjukkan arah berlawanan. Contoh hukum Newton ketiga dan sehari-hari itu pertama saat berjalan kaki kita mendorong pertama ke belakang aksi, tanah mendorong kita ke depan reaksi sehingga kita bergerak maju. Kalau dari tahu kita mendorong perahu ke belakang melompat aksi, perahu mendorong kita ke depan dan sehingga kita bisa melompat ke udara. Terus yang ketiga balon yang dilepaskan, udara keluar dari balon ke belakang itu adalah aksi, balon terdorong ke depan itu adalah reaksi. Nah, di sini ada kesimpulan hukum Newton 3, yaitu setiap aksi atau gaya yang diberikan oleh suatu benda kepada benda lain, maka akan selalu menimbulkan reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, dari penjelasan kelompok kita, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.